Kopinya kopi apa? Kopi Tiam. Iya, Bapak Ibu selamat malam. Izinkan saya berbicara sebentar sebelum kita mengawali diskusi dan dialog kita ya. Belakangan ini saya memperhatikan Surabaya udah nggak beda jauh dengan kota-kota besar seperti Jakarta. Kita makin sering mendengar kisah orang yang mengakhiri hidupnya. Muncul di benak Bapak Ibu pemberitaan tentang orang tertentu kan? Mulai dari seorang pekerja, bapak-bapak, seorang mahasiswi, orang-orang yang kemudian di luar dugaan kita, di luar dugaan keluarga, mereka mengambil langkah yang drastis mengakhiri kehidupan mereka sendiri. Dan ada satu hal yang selalu ada, mereka yang mengakhiri hidupnya sendiri selalu meninggalkan pesan terakhir. Dan Bapak Ibu pernah membaca pesan terakhir yang biasanya ditulis dengan tulisan tangan itu, ungkapan apa biasanya? Biasanya ungkapan luka atau lara hati bahwa mereka nggak bisa menjadi seperti yang orang lain harapkan dalam hidup mereka. Ya, ada yang menulis bahwa terima kasih papa mama, mohon maaf aku nggak bisa seperti yang kalian harapkan. Dan itu adalah ekspresi kekecewaan terhadap diri. Dan beberapa kasus lagi menunjukkan bahwa ada ungkapan kemarahan yang tak terselesaikan kepada keluarga terdekat. Saya itu sampai filing ya, kalau ada kasus-kasus seperti ini, ungkapannya apa sih? Ya ungkapan sayang, ungkapan kekecewaan, minta maaf. Dari situ saya memahami juga bahwa hidup kita, hidup Anda dan saya ini tidak pernah lepas dari yang namanya kekecewaan. Tolong bantu saya dengan slide yang nomor 1. Seperti sebuah waktu, sebuah jam gitu ya, hanya giliran kita akan mengalami kekecewaan dalam relasi dengan siapapun. Jemaat bisa kecewa dengan pendetanya, pendeta juga bisa kecewa dengan jemaatnya. Sesama pelayan musik bisa juga saling kecewa, kita bisa kecewa dimanapun kita berada. Termasuk di tempat makanan ketika kemudian kita mendapatkan sajian tidak seperti harapan kita. Tetapi di Coffee Tiam Anda nggak boleh kecewa. Ini kan gratis ya. Tapi yang gratis pun ada yang kecewa kan gitu ya. Kenapa kok cuman ini gitu ya, kayaknya harusnya bisa lebih gitu ya. Gerejanya udah sebagus ini, masa snacknya kayak kaki 5, mestinya bintang 5 dong. Bintang 5 tapi gratis gitu ya. Nah, slide yang kedua, klik lagi, memperlihatkan apa sih sebenarnya esensi dari kekecewaan. Kekecewaan itu muncul ketika ada jarak antara harapan. Jadi kita itu selalu hidup dengan ekspektasi, dengan harapan. Anda ingat ketika menikah? Wah, saya mengharapkan istri saya menyiapkan sarapan bagi saya, bisa masak sehingga saya nggak perlu makan di luar. Dan kemudian untuk menemukan bahwa istri Anda microwave gitu ya. Bisanya memanaskan masakan begitu ya. Seorang istri juga bisa kecewa dengan suaminya kok. Ketika menikah dulu berharap ekonomi keuangan suami itu stabil gitu. Tapi ternyata tidak seindah janjinya gitu ya. Ternyata nggak stabil, nyungsep makanya kecewa. Selalu ingat ini ya teman-teman ya. Basicnya adalah orang itu hidup dengan harapan. Lalu kemudian ketika realita itu di bawah, jarak antara realita dan harapan ini adalah kekecewaan. Dan Anda kemudian langsung kepikir gini, oh Pak WP saya tahu gimana supaya nggak kecewa. Gak usah berharap. Bisa nggak? Kalau suami saya setia puji Tuhan, kalau selingkuh ya wis karepe Pak. Anak yang saya besarkan pinter, gak remedial bersyukur, remedial terus ya kayak bapak Mungkinkah kita hidup tanpa harapan? Rasanya enggak. Makanya orang kalau sudah kehilangan harapan, dia mengakhiri kehidupannya.
Ada pepatah mengatakan kan orang bisa bertahan tanpa makan sekian hari, tanpa minum sekian hari. Tetapi kalau orang begitu merasa harapannya hancur berantakan, pada detik itu dia sebenarnya udah gak pengen hidup lagi. Cara yang lain yang digunakan orang adalah seringkali memungkiri kenyataan. Nah, karena anak saya salah satunya berkebutuhan khusus, saya sering menemukan ini sering dilakukan bapak-bapak. Gitu. Jadi kan anak saya itu struggling dengan terlambat bicara dan kemudian disleksia. Nah, kalau saya ketemuan acara-acara khusus untuk orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, maka 8 itu perempuan, ibu-ibu, 2 laki-laki, 1 pembicaranya, 1 saya. Dan saya tanya sama ibu-ibu yang lain, kenapa sih suami-suami Anda gak mau datang gitu ya. Dia bilang suami saya gak nerima Pak kondisi anak ini. Alah nanti dia bisa bicara sendiri, apa sih yang namanya disleksia, oh nanti kan dia sadar-sadar sendiri, beres-beres sendiri. Denial, menyangkal, gak mau ngelihat kenyataan gitu ya. Padahal kita tahu mau gak mau kita ngelihat kenyataan itu is still there. Dan kemudian kita kecewa. Nah sebagian supaya caranya gak kecewa apa? Denial. Bukan Pak, ini bukan kanker, ini cuman sakit kepala kok. Loh ini hasil pemeriksaan si kanker nih. Oh dokter itu masih manusia bisa buat salah. Tapi Tuhan gak pernah buat salah. Kalau ungkapan-ungkapan itu adalah upaya untuk denial terhadap kenyataan, Anda tahu dia sedang menghindari kekecewaan. Jadi kekecewaan adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Gak mungkin gak berharap, bisa tidak mengatakannya tetapi harapan itu hidup di sini, maka orang seringkali menyangkali kenyataannya, realitanya. Gereja juga sering kok, pendeta juga sering. Loh Pak, jemaatnya kok sekarang turun drastis ya? Bapak harus ngelihat dengan mata iman, jangan dengan mata jasmania. Gitu. Oh semua gereja juga kayak gitu kok Pak. Loh itu ada survei nasional loh Pak, bahwa setelah pandemi itu menurut bilangan riset jemaat yang kembali rata-rata itu 82 sekian %. Kalau angka Bapak di bawah itu berarti Bapak banyak kehilangan jemaat. Kalimat yang muncul seringkali gini, gak apa-apa jemaat saya banyak atau sedikit, yang penting saya setia. Tapi pulang nangis-nangis di kamar. Jadi kita ngerti sekarang, kekecewaan itu cuma masalah waktu akan kita alami. Adalah jarak antara kenyataan dan harapan dan kenyataan. Kalau nggak mau kecewa, hidup tanpa harapan, nggak mungkin kan. Lalu menolak kenyataan. Yang ketiga, kekecewaan yang tak terkelola dengan baik akan menggerogoti diri kita. Itu seperti ular yang menggerogoti tanaman dan menggerogoti kualitas relasi yang ada. Kalau kita kecewa sama seseorang dan kita nggak ngomong, respect kita berkurang. Respect kita berkurang sama orang itu. Ya kalau pendeta, nggak masalah. Nggak respect sama dia, masih ada pendeta lain. Gak respect sama dia, masih ada pendeta lain. Pendeta lain kita juga gak respect, masih ada gereja lain. Terus saya muter saat Surabaya gitu ya. Tapi bagaimana kalau pasangan? Dan respect Anda berkurang kepada dia. Padahal kita tahu semakin kita dewasa, salah satu elemen dari kasih itu rasa hormat. Kalau Anda sudah tidak bisa menghormati pasangan karena kecewa sama dia, dan kekecewaan itu bisa numpuk dari hal-hal kecil, Pak, dia itu tahu aku itu capek pulang kerja loh. Dia tahu karena kelelahan tertidur. Anakku WA sudah selesai sekolah. Itu dia nonton drama Korea Pak. Kok tega-teganya dia bangunin aku, Papa jemput anakmu. Aku capek. Nah kamu ngapain? Kok bukan kamu yang jemput? Lagi seru drakornya Pak. Kita diam, gak ngomong tapi itu menggerogoti respect kita. Kekecewaan yang tidak dikomunikasikan itu menggerogoti respect kita. Ya, Pak WP saya udah nggak mau datang di acara nikahan yang bareng istri saya. Mungkin bareng istrinya orang lain dia mau gitu. Sik Pak, kenapa Pak? Soalnya nanti kalau sudah ketemu sak meja, biasanya kan digrupkan yang kurang lebih kenal kan. Dia akan cerita semua tentang diri saya yang jelek-jelek. Wah kamu sih bersyukur punya suami kayak gitu. Suamiku loh nek tidur ngorok.
Kowe pernah denger gak Vespa sing rusak sing maju starter itu? Terus hilang, tak pikir mati, saya urip. Tak kebantal kok piye. Setiap perilaku saya yang tidak baik, itu dia ceritain. Dan saya bukannya nggak berusaha mencegah Pak. Saya bolak-balik sudah ke belakang, sudah nelpon, memberi kode. Istri saya nggak peduli. Kekecewaan yang tidak terkelola dengan baik akan menggerogoti diri kita dan kualitas relasi kita. Jadi relasi itu tidak jarang sekali mati tiba-tiba saja. Biasanya yang berkurang itu respeknya dulu. Kalau respeknya sudah berkurang, nanti relasi itu mati. Yang terakhir, kekecewaan dapat menjadi bahan bakar, menjadi pendorong untuk membuka diri sekaligus berupaya memahami orang lain. Saya itu paling suka ketika membaca kisah kehidupan Yesus ketika dia berurusan dengan murid-muridnya. Ketika dia dalam kondisi mau mati di Getsemani sendiri, muridnya nggak bisa berjaga-jaga 1 jam, Tuhan Yesus itu nggak diem. Dia kan bukan orang Jawa yang mendem dalam gitu. Dia berkata dengan sangat keras, mengapa engkau tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja. Jadi ada ekspresi kekecewaan, kemarahan di situ yang dia buka supaya orang ngerti. Nah ini penting bagi kita. Ketika kita kecewa, sebenarnya kita punya pilihan. Pilihan pertama adalah untuk menutup diri kita. Gak mau lagi urusan sama ini. Gak mau peduli. Respekku sudah berkurang. Gak mau dekat dengan dia. Silahkan. Tapi kalau itu keluarga, orang terdekat. Mau gak mau kita harus mencari cara untuk mengkomunikasikan kekecewaan kan. Ya jangan nyeritain aibku toh kalau di acara kawinan. Aku ada di situ. Di acara arisan terserah, aku gak ada di situ. Kamu gak bisa tahan untuk gak cerita jelekku, jangan sampai aku dengar. Ya. Atau mungkin dengan berkata, ya tolong deh dipahami deh. Kalau kamu melakukan tindakan itu istriku, kamu itu membuat aku kecewa. Suamiku, aku tuh kecewa gitu. Karena kadang-kadang orang itu gak ngerti apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap berharga. Dan seringkali kalau kita ekspresikan responsnya kadang gak menyenangkan. Gitu aja kecewa. Aku loh punya kekecewaan yang besar terhadap kamu. Nah kalau kita punya kekecewaan kenapa kita gak ngomong? Kita ngomong supaya orang ngerti kita. Dan kalau orang ngerti kita, kita membuka diri, orang bisa mencintai kita. Alkitab itu penuh gambaran yang keren banget ya. Kitab Wahyu misalnya, yang bukan Pramudia. Menuliskan salah satu bagiannya, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Enggak pernah digambarkan Yesus mendobrak, Yesus menggedor, Yesus mengetok. Kenapa? Begini loh Bapak Ibu, pada zaman itu grendel pintu itu bukan 2 sisi kayak kita sekarang. Kita kan sekarang punya 2 grendel kan, di luar dan di dalam ya. Waktu itu grendelnya cuma 1 dari dalam. Jadi kalau orang mau memaksa masuk waktu itu harus didobrak. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus tidak mendobrak. Yesus mengetok. Mengetok artinya apa? Menuntut respons. Hanya kamu yang bisa bukain karena grendelnya dari dalam. Dan Yesus berkata, kalau kamu membuka pintu, aku akan makan bersama dengan kamu, gambaran persekutuan, dan engkau akan makan bersama dengan aku. Ada sebuah tindakan proaktif untuk memasuki hidup seseorang. Dengan mengetok. Ketika kita kecewa, ketika kita memilih bicara, kita itu memilih tindakan proaktif agar orang mengerti sudut pandang kita. Ya, suami berkata, istri saya itu loh Pak, selalu telat. Udah dikasih tahu ya, Mah berangkat jam 7 acara nikahan sampai setengah 8. Jam 7 masih nggak beralis Pak. Itu sampai Tuhan datang kan belum selesai ya Pak. Berulang kali sehingga kemudian dia kecewa. Dia sudah mencoba mengakali dengan bilang sama istrinya, kita berangkat setengah 7 ya.
Tapi istrinya kan juga lihat undangan, acaranya 7:30, ngapain buru-buru gitu ya. Tapi ya tetap telat lagi, kecewa kan? Nah sampai kemudian sang suami atas rekomendasi saya ngomong, ya saya kecewa. Respons pertama istrinya gini, hal kecil aja dipermasalahkan. Iya Pak, kecil tapi berulang. Ya kalau gitu kamu gak bisa nerima saya apa adanya. Saya pengen biarkan mereka berkelahi. Tetapi saya bilang sama gini, tolong sebagai suami ceritakan dulu latar belakang keluarga. Supaya kamu mengerti. Hal terlambat bukan hal kecil bagi dia. Lalu dia cerita bahwa papahnya itu tentara. Dan Anda tahu tiap malam mereka punya jadwal makan malam, doa, pagi saat teduh. Telat sebentar aja sudah disabet sama cambuk dari ikat pinggang ayah. Jadi terdidik untuk on time, begitulah cara menghormati dan mencintai seseorang. Jadi begitu dia menemukan istrinya tidak begitu, dia langsung berpersepsi, kamu gak menghormati aku, kamu gak mencintai aku. Begitu istrinya tahu hal itu, dia langsung berkata, kenapa kamu gak cerita dari dulu? Laki-laki emang gak pernah benar ya. Tapi sejak saat itu yang perempuan jadi ngerti. Kenapa dia sangat saklek terhadap waktu. Jadi kalau sudah kita membuka diri dengan kekecewaan kita, orang mengerti diri kita, nah di situ dari luka sembuh dan kemudian relasi jadi lebih dekat. Dan juga kita ingin memahami pihak orang lain. Kenapa sih kamu sulit on time? Kenapa sih sulit begini? Kenapa sih sulit begitu? Ya, Pak Sutri lain yang masih punya 2 anak kecil, sang istri selalu merasa tiap kali pergi bersama Pak, aku selalu dimarahin suami. Ayo siap-siap, kamu selalu telat. Tapi dia sendiri nggak mau memandikan 3 anaknya. Pak WP sendiri tahu kan mandiin 3 anak itu susah kan? Seperti mandiin kucing gitu loh. Anak-anak itu nggak suka dengan air, tapi begitu cebur mandi nggak mau. Mentas kan. Dan dia nggak peduli dengan itu semua Pak. Dia cuma menuntut saya harus on time tepat waktu tanpa dia mau turut tangan membantu. Ya ketika dikomunikasikan terjadi pertukaran sudut pandang, that's okay. Ringkasnya saudara-saudara yang mau saya katakan kayak begini. Kekecewaan itu nggak mungkin lepas dari hidup kita. Sakit. Nah dari sesuatu yang buruk ini, kita mau biarkan situasi lebih buruk, kehilangan respek, gak mau berelasi, atau itu sesuatu yang sakit, yang darinya kemudian kita belajar sesuatu untuk kehidupan kita. Kalau gak kita manage, kekecewaan akan menggerogoti kita perlahan sampai habis. Sampai kita gak bisa percaya lagi pada siapapun. Tetapi kalau kita berjuang untuk mengelolanya, dia membuka pintu bagi kita untuk mengenal orang lain dan dikenal oleh orang lain. Nah saya berhenti di sini dulu nih. Anda boleh kok kecewa sama saya. Tapi sebaiknya jangan ya. Ya kita akan awalin sesi untuk diskusi pada malam hari ini. Tadi dikatakan oleh Pak WP bahwa kekecewaan itu tidak bisa dihindarin di dalam relasi. Baik itu relasi antar orang di luar keluarga, suami istri, papa mama dan mungkin anak dan orang tua. Itu tidak bisa dihindarin. Yang kedua, kekecewaan itu muncul karena apa? Ada jarak antara harapan dan kenyataan. Terlalu berharap, terlalu berlebihan tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah kekecewaan itu yang tidak terkelola, itu akan menggerogoti diri kita dan kualitas relasi yang sudah ada. Yang terakhir, kekecewaan dapat menjadi bahan bakar untuk kita membuka diri dan memahami pihak lain. Begitu ya Pak WP ya. Saya akan buka dalam satu pertanyaan Pak WP. Khususnya anak-anak Tuhan, kita ini selalu diajarkan untuk berharap. Ya, karena Tuhan kita ini memang memberikan pengharapan. Nah, kadang pengharapan kita itu harapannya kita ini terlalu
apa istilah bahasa Jawanya itu terlalu muluk-muluk. Berharapnya terlalu melit. Sehingga jauh dari kenyataan dan realistis gitu. Ya, misalnya saya ini berharap suatu saat saya ini pingin biasanya ya, misalnya pingin jadi orang terkenal tapi dia sendiri ini tidak ada usaha gitu loh. Kenyataannya itu jauh dari itu. Nah ini gimana ini? Biasanya orang-orang kayak misalnya kita ini berharap mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi dia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan dan untuk cari kenalan dan sebagainya. Nah ini gimana ini untuk menyadarkan orang-orang seperti ini Pak WP? Iya. Ada perbedaan antara harapan dan fantasi. Harapan selalu berdasarkan pada kenyataan tertentu. Kita berharap pada Tuhan karena kita tahu ada firman-Nya. Dan kredibilitas Tuhan begitu ya, kalau pakai bahasa manusia sudah terbukti. Tetapi fantasi enggak butuh dasar. Iya Pak, saya pengen menikah dengan keluarga yang masuk dalam 100 besar orang terkaya di Indonesia. Itu harapan atau fantasi akan sangat kelihatan dasarnya apa gitu. Kamu siapa gitu ya. Kalau kamu mohon maaf ya datang dari keluarga sederhana, kemampuan biasa saja, lingkup pergaulan ya cuman di Rungkut dan sekitarnya. Mohon maaf boleh nggak kalau itu disebut sebagai fantasi gitu. Masalahnya orang banyak yang tidak sadar bahwa dia sedang berfantasi lagi, bermimpi Pak. Nah dalam hal ini kan Alkitab itu benar ketika dia berkata bahwa tiap orang yang mengambil jalan dia yakin jalannya benar. Makanya kita kan juga butuh komunitas untuk mengoreksi itu. Ini harapan atau fantasi gitu ya. Nah seringkali itu bukan hanya menyangkut soal relasi manusia dengan manusia, tetapi juga relasi dengan manusia dengan Tuhan gitu ya. Ini benar kamu berharap atau kamu berfantasi sih gitu. Nah itu kan menuntut kejujuran diri banget gitu ya. Menuntut kejujuran diri untuk membedakan benar enggak ini harapan saya sama manusia, sama Tuhan itu ada dasarnya atau ini fantasi yang enggak berdasar. Tapi kadang dibumbu-bumbuin kita ini harus beriman. Ya kan kalau kita beriman ya harapan itu akan jadi kenyataan kan begitu biasanya kan penuh pembelaan gitu Pak. Semakin tinggi teologinya gitu kadang kan fantasinya semakin tinggi juga. Akhirnya ya begitu dengan bahkan pakai ayat-ayat sehingga dia berkata ya kalau kamu dengan iman pasti akan terjadi gitu. Iya, nah seringkali di sini kekeliruannya adalah orang beriman pada iman atau fantasinya sendiri. Dia sesungguhnya tidak beriman sama Tuhan. Tetapi lebih pada fantasinya sendiri. Saya beri contoh konkret ya supaya sangat jelas boleh, ya. lebih baik gitu. Supaya sangat jelas supaya bisa dipahami. Gini loh, suatu kali saya bersama dengan seorang hamba Tuhan mau melayani ke satu tempat. Saya yang nyetir mobil karena saya tahu dia nggak punya kendaraan. Terus hujan. Logika saya kan pendeta GKI ya, ambil payung. Paling realistis gitu ya. Tapi sebelum ambil payung dia bilang jangan. Kamu kalau ngambil payung kamu nggak percaya kekuatan doa. Sekarang kita doa ya supaya hujannya berhenti. Nah dia ngomong itu kami masih di depan mobil gitu dan udah hujan gini. Saya mau menolak dengan kasar piye, mau membiarkan kami kehujanan. Jangan ambil payung ya. Jangan grogoti imanku dengan ketidakpercayaanmu. Wes lah, aku menengahi. Tetap hujan kan? Tetap gerimis kan? Tetap hujan, tetap gerimis. Dan itu berlangsung panjang. Lalu kesimpulannya apa Pak? Tuhan gak menghendaki kita berangkat pelayanan. Itu tadi ada payung ya. Saya ambil dari mobil bisa, beberapa menit pakai payung kan bisa gitu. Nah saya khawatir gitu ya, orang-orang yang merasa dirinya high spiritual gitu ya. Itu kadangkala kesulitan untuk memahami antara kenyataan dasarnya atau kemudian fantasinya sendiri.
Apalagi di siang hari ya Pak ya, berfantasi. Aduh, saya itu udah ketemu Bapak Ibu karena saya melayani di banyak gereja ragamnya ya. Suatu kali saya dipanggil oleh seorang hamba Tuhan, saya nggak mau sebutin namanya lah. Saya duduk di situ dan dia berkata, saya senang sama Pak WP ini. Dari gereja tradisional tapi kenal Tuhan secara pribadi. Di situ saya mulai, Tersinggung. gitu ya. Tapi saya diam kan, orang tua kok. Iya. Terus kemudian dia bilang gini, saya udah tanya sama Bapak di surga ya, Pak WP itu pendeta yang macam apa? Terus Tuhan ngomong, terus dia ngomong lah, saya nggak tega mengulang kalimat-kalimatnya, isinya penuh pujian ya. Saya cuma bilang terima kasih ya Pak. Terus dia diam lalu gini, Pak WP tahu nggak? Ini kejadiannya tahun 2000 sekian ya ke bawah ya. Kenapa Saddam Hussein itu sekarang nggak galak sama Amerika? Ingat tahun 2000 sekian, sebelum invasi Amerika. Karena Tuhan itu ngasih tahu saya Pak, Saddam Hussein yang asli ini udah mati, diganti yang lain. Makanya dia nggak berontak lawan Amerika. Bapak nggak bisa baca ini di koran, ini Tuhan yang ngomong sendiri sama saya. Dunia yang lain Pak. Nah 2 tahun kemudian ada invasi dan kemudian Saddam digantung kan gitu ya. Cuman saya belum ketemu si lagi nih. Nah ya kayak gini terus apa gitu ya. Fantasi, iman, atau kenyataan gitu ya. Jadi sebelum kita kemudian menjadi marah dan kecewa sama Tuhan atau ya khususnya sama Tuhan kita perlu nanya, ini saya berdasarkan sesuatu firman atau berdasarkan iman saya atau fantasi saya ya. Ya intinya bahwa kita butuh komunitas untuk saling mengingatkan, bangunin kita nih. Ini sudah siang nih, jangan berfantasi terus gitu ya kan. Kita harus disadarkan juga lewat saudara kita mungkin. Betul. Bahwa kita ini kadang tidak sadar kalau lagi bermimpi, ngelindur istilahnya Pak. Iya, iya. Gitu ya, thank you. Ini ada pertanyaan yang sudah mulai terkirim. Apakah orang yang selalu dengan mudah ungkapkan atau ekspresikan kekecewaan meskipun dengan cara yang sopan menunjukkan orang tersebut itu dewasa secara mental dan rohani? Pertanyaan yang menarik ya. Saya ingin membedakan antara 2 ekspresi kekecewaan. Yang pertama memang hanya pengen numpahin. Pokoknya saya kecewa Pak. Unek-unek. Iya. Restoran ini gimana nih? Barusan buka nih, rame nih. Saya 1 jam di sini nggak dilayani nih. Katanya buka 24 jam nih, tapi katanya datang jam 10 beberapa menu sudah habis nih. Pengalaman minggu yang lalu di satu tempat di bagian barat Surabaya. Kadang orang memang hanya numpain doang. Ya kalau itu pihak yang nggak terlalu dekat nggak apa-apa sih Pak. Kita kan juga butuh menumpahkan itu supaya kita waras kan ya. Tetapi sisi yang kedua adalah bisa nggak kita menumpahkan kekecewaan sembari menyampaikan harapan. Nah ini menurut saya yang membutuhkan kedewasaan emosional ya. Keterampilan mengelola diri. Nah jangan remedial terus kok kayak mapahmu aja nak. Ayo belajar supaya hasilnya segini. Kalau hasilnya segini kamu makin percaya diri bersekolah. Nah itu kan lain ya. Ada kekecewaan, ada harapan. Kalau kita cuma menumpahkan kekecewaan, kita akan tumpahin semuanya dan itu enggak menghasilkan sesuatu yang baik Harus untuk diri diimbangi kita. Dengan harapannya. harapan. Dan kemudian orang kan bertanya, oke jadi kamu tuh sebenarnya kecewa karena kamu punya harapan yang baik untuk saya. Sorry ya, aku nggak paham itu. Nah kalau 2 hal itu dikomunikasikan dalam relasi yang paling dekat suami istri, anak, mertua, menantu, percayalah dari kekecewaan, pengenalan lebih mendalam ada. Karena di situ diungkapkan harapannya. Dan kita kan tidak mungkin berharap pada seseorang yang kita tidak kenal toh Pak. Setuju. Ya. Pengharapan itu menunjukkan bahwa orang itu penting bagi kita, orang itu bermakna bagi kita, makanya kita berani berharap padanya. Ada kedekatan spesial intinya kepada orang yang kita harapkan. Itu ya Pak ya? Iya. Iya, iya. Tapi satu hal Pak, kita ini kadang melihat atau menemukan ketemu sama orang-orang yang kalau ketemu selalu
menggerutu terus. Tidak pernah ada kata-kata yang positif, selalu kata-katanya negatif terus. Jadi saya di awal mungkin kepinginnya untuk menyadarkan yang tadi itu, menyadarkan supaya dia tidak tidur terus bahwa ini dunia nyata gitu ya. Apalagi bicara tentang bisnis, selalu menggerutu, kehilangan customer menggerutu, kebanjiran orderan menggerutu, kecewa terus. Hal yang baik buat saya, dia kecewa. Wah tuh pulang malam ini kebanjiran order, capek ini gini. Itu kecewa. Gak ada orderan, kecewa lagi. Jadi lama-lama kita ini ya kupingnya panas Pak, telinganya. Karena tidak ada hal-hal yang positif yang diungkapkan, selalu negatif. Gimana ngerasain jenis-jenis seperti ini bagaimana Pak kira-kira Pak Bebe? Ya kalau nggak bisa dibina harus dibinasakan kan ya. Ya, sudah saya tebak Pak. Kenapa orang kayak begitu sih Pak? Karena saya khawatir kacamatanya terhadap hidup itu udah rusak. Kita ngelihat hidup dari perspektif atau kacamata tertentu ya. Kalau kacamata kita kotor, semuanya kotor gitu. Dan dia merasa semuanya ini kotor, padahal kacamatanya kotor gitu loh Pak. Itu kan ada ilustrasi klasik tentang seorang perempuan yang selalu mengeluh sama suaminya. Lihat tuh jemuran tetangga itu kotor melulu. Jemuran tetangga sini kotor, jemuran tetangga sana kotor dan yang lainnya. Sampai kemudian suaminya meyakinkan dia, bukan jemurannya yang kotor, jendelamu yang gak pernah kamu bersihin. Dan untuk orang-orang seperti ini Pak, saya akan menjaga jarak ya. Kadang-kadang saya guyoni kalau itu teman baik. Kita baru ketemu 2 menit, kamu sudah 3 kali mengeluh. Dan kalau kamu minta saya berpihak kepadamu, ya saya capek gitu ya. Saya punya keluhan saya sendiri kok gitu ya. Sekarang kamu mau diem enggak dan dengerin keluhan saya? Biasanya orang kayak gini enggak. Atau kalau iya bilang, oh itu enggak seberapa, hidup saya lebih susah lagi gitu ya. Orang-orang dengan perspektif, dengan kacamata yang rusak tentang hidup ini, Pak, dia akan selalu melihat keburukan dimanapun. Nah, hanya berharap pada orang-orang seperti ini adalah suatu kali ada momen yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Ya seakan-akan dengan mengeluarkan kekecewaan itu dia pingin minta saran tapi dikasih saran enggak mau terima. Jadi seakan-akan kita ini kayak dengerin radio rusak gitu. Iya Pak, betul. Ngomong terus dia udah lega, selesai. Dan padahal kita tidak, padahal dia kepingin ketemu untuk surhat, untuk sharing. Ngomong terus dia nggak mau terima omongan kita, selesai itu lega. Jadi kita kayak bak sampah Pak. Nah setuju, itu penggambaran yang baik, sering terjadi kepada saya. Setelah itu orangnya berkata, enak ya ngomong sama Pak WP ya, sakit kepala saya hilang loh. Saya bilang bukan hilang, pindah. Pindah kemana Pak? Masa kamu nggak tahu? Kan ada yang kayak gini ya, karena mohon maaf kacamatanya rusak, mohon maaf juga bibirnya juga rusak. Ya, otaknya juga rusak kali Pak. Jadi sulit mendengarkan, hanya bisa menerima. Khususnya terhadap orang-orang yang dianggap dia hamba Tuhan, dianggap dia adalah lebih mentor dan sebagainya. Jadi seakan-akan kita disuruh ngalah gitu. Basically mungkin juga ada kebutuhan untuk diperhatikan sih Pak. Biasanya saya akan telusuri gitu ya, jejak kehidupannya. Apakah ada penolakan yang berulang kali dia alami. Kalau orang tertolak terus-menerus, dia ingin perhatian orang itu penuh pada dirinya. Tapi kalau orang memperhatikan penuh pada dirinya, dia akan menganggap semua perhatian itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Kayak gitu. Jadi kalau sudah rusak kayak begitu, cuma 2. Pertobatan atau ke Grand Heaven. Atau ke psikiater kali Pak. Psikiater pun dikasih obat kan Pak, itu untuk mengendalikan supaya nggak terlalu agresif gitu ya. Oke. Tapi nanti begitu obat datang langsung kemudian terjadi sesuatu. Iya. Ya jadi kalau mau Bapak Ibu berurusan dengan orang seperti ini, tolong dikerjakan secara kelompok ya. Jangan cuma satu orang yang ngurusin, tetapi beberapa orang yang ngurusin. Gajak Komsel enggak mau Pak masalahnya. Pasti nggak mau, Pak. Pasti nggak mau. Kenapa? Karena akan kelihatan semua lukanya, semua rusaknya akan kelihatan gitu. Dia kan hanya mau diperhatikan tapi nggak mau memperhatikan. Nggak mau bayar harga. Nah biasanya orang-orang kayak gini di gereja itu ya wis banyak ngeluh tentang gereja tapi juga pindah-pindah.
Gak ada pilihan mungkin. Nggak tahu Pak gitu ya, nggak pindah-pindah. Dan saya juga heran sama Tuhan tuh sebagai pendeta 20 tahun saya ingin bertanya kenapa anggota jemaat yang baik-baik itu justru sering pindah. Disisain yang busuk-busuk ya Pak. Saya nggak ngomong loh ya. Ini yang dia yang ngomong loh ya Bapak Ibu ya. Tapi tugas gereja Pak itu memang untuk bisa memberikan pertobatan lah intinya. Ya mungkin itu yang Rasul Paulus bilang Tuhan itu mengirim utusan iblis untuk menggocoh dia gitu ya. Jadi kalau kita mau berpersepsi secara positif ya, dia itu seperti pelatih yang Tuhan kirim untuk melatih kesabaran kita gitu ya Pak. Amin. Itu ya teman-teman, kalau dihadapkan dengan orang-orang sejenis ini berarti ya kita harus kuat dan kita harus dipersenjatai oleh komunitas yang lebih kuat. Jangan sampai kita malah dipengaruhi, malah kita ketularan tukang mengeluh gitu ya. Tapi kita harus mungkin lewat komunitas yang lebih kuat gitu ya Pak. Lebih Nah sehat. saya suka kalimat itu Pak, keluhan itu menular. Iya. Gratitude, ucapan terima kasih belum tentu menular. Anda ingat ketika orang Israel di padang gurun, mereka mengeluh, Sungut-sungut. Ya. bersungut-sungut, nggak makan daging, dari satu orang itu pasti langsung jadi semua kan. Lalu Musa tensinya naik kan. Gitu. Putrik. Ya kan bolak-balik kan kayak gitu ya. Ingat keluhan menular, tetapi rasa syukur, rasa cukup, gratitude, dia nggak menular. Aneh. Sesuatu yang menghancurkan komunitas itu tersebar lebih cepat, Menularnya. tetapi sesuatu yang membangun komunitas itu jalannya sepertinya lambat banget. Iya. Oke, thank you Pak. Ini ada pertanyaan yang masuk Pak WP. Bolehkah kita beriman kalau untuk mendapatkan sesuatu keinginan kita? Kan ada ayatnya iman sebesar biji sesawi, gunung pindah Pak. Gunung yang mana ini yang pindah? Mungkin bisa dijawab Pak. Jadi intinya kita ini berharap atau beriman yang di atas, ya katakan di atas sedikit dari realistis yang ada, tapi boleh nggak wong ada ayatnya kok iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung gitu. Iya, yang pertama kita boleh kan Pak memohon apapun kan, Boleh, meminta ya. apapun namanya anak kepada Nggak bayar bapaknya kok, kok, nggak bayar kan Iya. untuk itu. Nah tetapi iman itu kan kita letakkan bukan pada kekuatan kita memohon. Iman itu kita letakkan pada Tuhan yang bisa say yes, bisa say no. Yang menentukan. Iya, yang bisa say yes, bisa say no. Jadi iman itu bukan seperti kita masukin kartu ATM sepanjang pinnya oke, uangnya keluar gitu ya Pak. Kita kan memintanya kepada Tuhan yang punya akal budi, melihat jangka panjang. Sesuai kapasitas Iya, kita. jadi walaupun kita imannya gede, kalau Tuhan bilang enggak gimana gitu ya. Kalau bukan kapasitas kita. Oh iya kan di Alkitab begitu kan, Rasul Paulus juga meminta kok berulang kali supaya duri dalam daging dicabut kan. Ya. Imannya pasti saya rasa bukan cuma kecil, gede. Iya. Tapi at the end kan Tuhan bilang no kan. Oke. Nah saya itu ada seneng film lama banget judulnya That's Become Her. Jadi adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang pengen hidup terus, meminta kepada dewanya dan dikabulkan, tidak bisa mati. Tetapi kepala mereka bisa copot, tapi kan nggak bisa mati, nanti nyambung lagi. Tangan mereka bisa patah, menua, tapi bisa gini lagi. Ketika keinginan seseorang terpenuhi, dia meminta kepada dewanya di dalam kisah ini, film That's Become Hers itu, maka keinginan terpenuhi itu justru jadi kutuk untuk dia. Gak bisa mati Pak. Nah kita ini meminta dengan iman sudah bagus, tetapi kata akhir kan dalam wilayahnya Tuhan, yes or no. Ya. Jadi kalau Tuhan bilang no, jangan ngerasa iman saya kurang. Kedaulatan Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang yes, jangan merasa itu karena iman saya besar. Ya. Kita meminta dengan iman, besar atau kecil nggak peduli size-nya, tetapi no atau yes itu beliau. Saya juga pernah minta Pak supaya anak saya magically berubah gitu ya. Tetapi saya sadar gitu ya, ketika saya meminta itu, saya memintanya dengan iman kan, tapi yes or no kan. Karena Beliau. Tuhan lebih tahu kapasitas kita Pak ya. Kalau beliau kemudian menetapkan untuk harus ini jalan yang ditempuh, harus terapi, harus memahami anak, ya saya mesti legowo kan. Bahwa itu yang terbaik menurut pandangannya. Karena ada firman Tuhan kalau kita setia pada hal yang kecil,
maka Tuhan akan berikan hal yang besar lah. Kita mungkin yang kecil aja kita belum setia. Kan begitu ya Pak, mungkin kira-kira ya. Bagaimana pendapat Pak WP tentang orang yang susah bergaul dan tidak pernah bisa nyambung dalam relasi pertemanan? Ya ini mungkin Cooper ya istilahnya ya. Ya. Apa cara yang efektif untuk menjadi baik dalam berelasi? Iya, keterampilan kita untuk bergaul kita pelajari terutama dari keluarga kita. Kalau di keluarga kita biasa direndahkan, disakiti, ditolak, tidak dianggap, maka kita tidak berani punya keberanian untuk Minder. berjalan keluar. Kita Minder. minder gitu ya. Oke. Dan sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau saya ngelihat Tuhan Yesus kenapa dia bentuk gereja, komunitas-komunitas kecil, Tuhan itu ingin memberi ruang untuk dandani semua orang yang macam-macam ini. Jadi kalau Anda menemukan teman KTB, Anda orangnya diam, nggak banyak ngomong, jangan dipaksa ngomong gitu loh. Wah kan diam, ayo dikasih tugas khotbah, dia diam, oh jadi paduan suara atau apa, jangan gitu. Dipahami dulu, dibalik diamnya dan ketidakmampuannya dia bergaul itu ada apa. Dan saya percaya pada kekuatan Tuhan melalui komunitas untuk mentransform. Karena saya pernah ngalami itu. Ada teman yang dulu diam gak bisa ngomong, 5 tahun hidup dalam komunitas, Tuhan pakai dia sebagai pekabar Injil personal, 5 tahun berikutnya dia banyak berkhotbah di banyak tempat. Komunitasnya Pak, Ya. yang mendorong, menerima, mengafirmasi identitasnya, memberi kesempatan bagi dia muncul. Komunitas yang sehat akan mempengaruhi kehidupan kita ya Pak, Iya. influence ya. Mengasuh ulang Iya. dari segala hal yang kita terima keliru di dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Dan itu gereja kan untuk itu kan. Fungsi gereja salah satunya. Untuk mengasuh ulang kita. Sehingga kita bisa menjadi sosok seperti diri kita sebagaimana Tuhan menciptakannya. Bagaimana cara mengatasi kekecewaan yang berat? Ini sudah tingkat akut ini ya kekecewaannya. Mungkin bisa dikatakan kepahitan. Terutama, wah ini pasangan hidup. ini sudah kontrak mati kira-kira Pak. Tapi kecewa tidak seperti harapan di awal sebelum janji nikah mungkin Pak. Saya pengen bilang tukar tambah tapi kok enggak ada. Ini masalah klasik sebetulnya Pak. Tapi banyak terjadi. Ya mungkin dari sudut pandang Pak WP bagaimana mengatasi kalau yang sudah terjadi ini. Cerai enggak boleh, tapi suruh tiap hari tidur, bangun tidur ketemu lagi, mau tidur ketemu lagi. Nah ini gimana ini Pak? Cerai enggak boleh, bekep bantal juga enggak boleh. Saya tahu tiap keluarga itu punya tradisi kumpul bareng kan Pak. Ya, Entah tiap Natal, akhir tahun, liburan atau apa. Nah saya berulang kali meminta kepada orang-orang yang saya kenal, klien saya untuk menyelipkan satu mata acara. Jadi setelah kita karaokean, nyanyi-nyanyi, ayo dievaluasi yuk 1 tahun ini. Tanyalah kepada anak ini, tahun ini apa yang menurutmu papa lakukan baik untuk kamu. Kita mulai dengan yang baik dulu ya Pak. Yang kedua, ada nggak peristiwa yang masih membekas di hatimu yang membuat kamu terluka dari perkataan atau tindakan Papa. evaluasi. Ya, kemudian baru ditutup dengan hal yang baik lagi. Kenapa? Karena kalau kita lakukan pemeriksaan rutin untuk mobil kita, Pak. Medical check up, general Ya, check up. untuk kesehatan kita Ya. general check up, untuk mobil tiap sekian kilometer ada yang diganti dan diperiksa. Mengapa kita tidak melakukannya untuk diri kita dan relasi kita? Nah kalau kondisinya sudah lama nggak diservis nih gitu ya, kerusakannya udah di banyak tempat gitu ya, maka memang membutuhkan pihak ketiga untuk Repair. menjadi penengah, merepair dan yang lain. Kalau Bapak nggak pernah bawa mobil untuk diservis ketika ke bengkel gitu ya dan cerita, Pak ini udah 3 tahun nggak saya servis, tukang bengkelnya tersenyum. Berkat Tuhan untuk saya Pak. Ya jadi tolong lakukan. Atau kalau kadang keluarga itu kan saling nunggu ya. Ya. Ya suami kan imam dalam rumah tangga Pak, dia harus Gengsi, memulai gengsi. gitu. Ya. Percayalah saling menunggu gak akan menyelesaikan masalah. Harus ada seseorang yang membuka percakapan ini. Bukan dengan langsung jelep, tapi dengan teori tadi burger tadi ya. Pertama kasih yang baik dulu, roti yang dibawa. Kemudian kasih masukannya kayak dagingnya gitu. Kemudian tutup lagi dengan yang baik gitu ya. Supaya kemudian sama-sama bisa ngerti. Dan ingat jangan cuman kekecewaan yang diungkapkan loh.
kebaikan. Apresiasi dong gitu ya. Ketika istri Anda menyediakan Anda makan pagi dan Anda tahu bahwa itu menuntut dia bangun lebih pagi. Mengapa nggak belajar untuk mengapresiasi itu? Ketika anak saya karena bangunnya telat dan kemudian cepat-cepat bilang sama saya, ayo Pak kita ke sekolah nanti terlambat. Saya bilang enggak nak, duduk makan dulu. Barang 5 menit. Karena untuk mempersiapkan itu mamamu perlu bangun lebih awal. Dan kamu makan yang disiapkan mama itu salah satu cara mengapresiasi dia. Bahwa kamu nanti bisa jajan di kantin itu urusan lain gitu ya. Tetapi apresiasilah dengan cara seperti itu. Dan kalau saya mengatakan seperti itu kan berarti saya harus menuntut diri saya demikian. Jadi mari ayo budayakan memberi apresiasi kecil lah untuk apa yang dilakukan pasangan anak kita gitu ya. Orang-orang yang ada di pelayanan, mari kita belajar mengapresiasi orang-orang yang nggak terlihat gitu ya. Seperti teman-teman yang di belakang backstage itu ya. Saya 5 tahun saya jaga sound dan yang lainnya gitu. Kalau semua lancar, orang nggak nengok ke arah kami. Begitu ada wing langsung semua nengok kan, ya langsung deg-degan nanti Pak Gembala pasti marah ini habis ini nih. Tapi kalau lancar nggak diapresiasi. Jadi budayakan apresiasi, mengekspresikan kekecewaan, bergantian terus menerus. Kalau bisa setengah tahun sekali bagus lah. Dan resolusi ke depannya bagaimana? Ya, kamu pengen papa kayak gimana, kamu pengen mama kayak gimana gitu ya. Karena kadang-kadang dengan anak yang mulai remaja kayak anak saya itu kan mereka juga punya ekspektasi ya. Saya itu kadang gemes gregetan gitu. Menurut saya kok kurang gini, kok kurang gitu. Tapi menurut anak saya dia udah mulai gede, nggak usah terlalu diintervensi gitu. Kadang ini kan karena saking gengsinya si suami dan si istri pakai acara makelar, anaknya disuruh nyampein, mamanya suruh anaknya nyampein ke papanya. Jadi padahal tidur bareng masihan. Tapi ya itu lewat perantara gitu. Sekarang perantaranya bukan anak Pak, perantaranya WA. Handphone, ya. Untuk berkelahi. Terus nanti di screenshot dikirim ke pendetanya. Bagian yang menguntungkan posisinya. Tuh, sering kok gitu. Udah disensor berarti. Saya juga heran ya Pak ya, kenapa sih nggak ngomong aja, kenapa harus pakai ini chat gitu. Sindir-sindiran di medsos gitu. Apa rek gitu loh, kenapa nggak ketemu aja sih. Karena medsos itu kadang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang Betul jauh. Pak, dan dia pikir para pria bisa disindir. Diomongin aja nggak denger apalagi disindir. Ibu-ibu salah jurus, diomongin aja nggak denger apalagi disindir ya gak kerasa. Yaitu suami istri ya pasangan. Ini bukan berarti terjadi di kehidupan kita. Puji Tuhan kalau di antara kita Bapak Ibu semuanya baik-baik saja secara komunikasi dan bisa menerima pasangannya masing-masing. Tapi biarlah lewat apa yang kita diskusikan kita itu bisa menjadi berkat untuk pasangan-pasangan lain yang sedang menghadapi struggle seperti ini ya. Kalau saya terlalu asertif, suka menegur atau mengkoreksi teman lain, akibatnya teman tersebut jadi menjauh. Meskipun tujuan saya baik. Apakah saya harus berubah Pak? Mendiamkan saja kalau ada yang agak melenceng. Jadi ditegur, tersinggung, pikir gimana? Apresiasi tidak membutuhkan introduksi. Itu kata-kata yang bagus nih, apresiasi tidak membutuhkan introduksi. Saya belajar ini ketika saya kan karena urusan studi harus ada di Amerika untuk beberapa kali gitu ya. Saya diberi tips oleh pendeta senior yang di sana. Orang di sini itu suka diapresiasi. Kalau kamu udah apresiasi semua lancar gitu. Terus kemudian si Om praktekin, dasimu bagus ya gini-gini, wah si Om dapat kelancaran gitu. Terus saya diminta coba gitu ya. Itu tatanan rambutmu keren loh dan yang lainnya saya dapat bonus makanan gitu. Terus saya lagi berpikir terus gitu, apresiasi itu needs no introduction gitu loh Pak. Dia nggak perlu kenal saya loh. Bapak Ibu juga gitu kan, menerima apresiasi itu nggak butuh introduksi. Kita seneng aja Pak. Otomatis ya. Tapi kalau teguran itu membutuhkan relasi yang dekat. Mungkin caranya menegur juga Iya. kata-katanya menyakitkan. Sebelum cara kita dekat enggak gitu loh, Yes. Pak. Punya Jadi- punya ini enggak kapasitas untuk dia bisa masuk menegur. Iya, artinya kalau apresiasi itu tidak membutuhkan introduksi, tapi kalau teguran dia tuh menuntut syarat dan ketentuan yang banyak. Kedekatan. Kedekatan salah satunya, rasa hormat salah duanya, ketiga baru kemudian cara menyampaikannya gitu ya.
Dan sebaiknya teguran itu dilakukan secara personal ya. Yes, tidak di depan umum gitu ya. Ya, saya itu senang dengan salah satu anggota jemaat saya Pak. Jadi kalau saya diajak makan dia itu selalu di tempat yang baik gitu. Awalnya saya nggak ngerti. Tetapi setelah makan yang kenyang, enak, baru kemudian dia ngomong tegurannya untuk saya. Dan kemudian ditutup dengan mengatakan kita masih punya dessert yang enak ya Pak. Saya yakin Bapak bisa berubah. Hatinya dibuka dulu Pak ya, Iya. supaya bisa masuk ya. Dan dengan cara itu saya ngerasa, Bisa menerima. oh dia mau membuat effort sebesar itu pasti bukan karena benci. Tapi karena sayang. Jadi menegur itu butuh effort yang menunjukkan kepada yang kita tegur bahwa kita ini sayang. Ya. Teguran yang sambil lalu, tanpa introduksi, tanpa effort, biasanya akan kita tolak, kita akan reject gitu Malah ya. melukai. Malah melukai gitu ya. Jadi pastikan dulu bahwa kita ini cukup dekat, situasinya memang kita create untuk Dan kemudian konfirmasi menyampaikan mungkin, Pak. Karena itu. kadang ketemunya setahun sekali. Begitu ketemu sudah Langsung menghakimi. nah, gitu. Kamu siapa gitu ya. Iya. Ingat apresiasi tidak butuh introduksi, tapi Setuju. teguran, Ketegasan. wah itu butuh introduksi yang panjang lebar dan dalam. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan itu semua adalah ujian. Kita benar-benar sayang atau enggak sih? Kalau kita benar-benar sayang, kita akan membuat effort untuk kemudian bisa menyampaikan teguran dengan baik. Bukan malah melukai orang itu ya Pak. Tanpa maksud melukai. Ya. Tanpa maksud melukai. Ya itu caranya dulu Pak ya. Siapa kita, cara kita. Apakah rasa kecewa yang berlebihan bisa menimbulkan penyakit mental, depresi mungkin ya? Kalau terjadi terhadap orang terdekat, bagaimana cara kita menghadapinya? Bapak Ibu pernah nonton film Joker enggak? Kan kemudian ada perkataan yang mengatakan orang jahat itu berasal dari orang baik yang terlukai. Gitu ya. Ya kalimat itu tidak tuntas sih. Sebenarnya orang jahat berawal dari orang baik yang terlukai dan tidak mengelola luka itu. Bagi saya, orang yang mengalami kekecewaan beruntun dalam kehidupannya, ya dia bisa mengalami stres dan kemudian menjurus depresi. Saya sudah menangani beberapa case terkait hal ini gitu ya. Yang bisa kita lakukan sebagai teman dekat adalah satu, memastikan dia cukup makan, minum, tidur, istirahat. Kadang-kadang kalau orang kecewa memukul dia itu jadi nggak peduli dengan dirinya loh. Oh, saya pernah datang ke rumah orang yang ditinggal beruntun karena pandemi ya. Pertama mamahnya, neneknya, kemudian papahnya. Itu bekas sampah makanan itu telecek di mana-mana. Mohon maaf, aroma tubuhnya itu udah nggak mandi lama dan dia nggak peduli. Jadi pertama adalah make sure memastikan dulu sesuatu yang jasmaniah yang sehari ini terawat, tercukupi, indah. Nah udah, baru kemudian kita menjadi temannya. Dan saya nggak kuat sendirian. Saya selalu ngurus yang kayak gini bergantian bersama teman-teman yang lain ya. Ada teman yang berhasil membawa dia ke salon, dicuci, dipotong. Ada teman yang ngasih dia makanan tiap hari. Ada teman yang ketika dia di salon dibersihkan rumahnya gitu. Untuk Atau dibawa menunjukkan. ke dokter. Nah itu kan setelah dia rasa aman dengan kita Pak, oke. baru kita bawa ke dokter dia akan menerima, oke gitu ya. ya. Tapi kalau kita nggak do something, nggak ada effort untuk Nggak ada itu, introduction tadi. terus ngapain kamu bawa aku ke dokter? Emangnya aku sendiri yang Tersinggung. nah nanti. gitu kan kayak gitu. Jadi memperbaiki luka itu butuh effort yang besar, menyembuhkannya. Melukainya mungkin 1-2 kali aja. Selain dengan doa ya Pak ya. Doa itu pasti Pak. Iya. Tapi bagi saya doa yang pasti kita naikkan, kan kita selalu bilang beri kita hati yang mengasihi sesama. Gitu. Konkretnya mengasihi apa? Ya itu tadi, membereskan rumahnya, mengajak dia Ada tindakan. potong rambut. Kasih itu kan harus konkret gitu ya. Kalau berdoa, ya siaplah jadi jawaban doa. Jangan Berdoa tapi ngutusnya orang lain Pak. ini aku utuslah Ini dia. aku utuslah orang lain. Itu di gereja saya aja Pak. Di sini nggak ada bedanya. Adakah kriteria kekecewaan yang menentukan manakah perlu diungkapkan Oke. atau yang tidak perlu diungkapkan? Ada nggak kekecewaan yang nggak perlu diungkapkan? Yes, ada kriterianya Pak. Yang Oke. pertama adalah dia orang dekat atau bukan orang dekat kita. Itu dulu. Kalau semakin dekat, semakin perlu diungkapkan. Ya nggak dekat buat apa Pak? Ya.
Kemarin saya kecewa karena apa? Karena saya udah di jalan yang benar masih dikelaksonin mobil di belakang saya, Pak. Gitu. Sampaikan ya. Terus orangnya kemudian turun gitu. Ini ngajak apa sih? Begitu dia turun, untung saya sempat nunjuk. Belok ke kiri mengikuti tanda lampu. Kasih dong ngambuk. Dia cetek gini terus dia ngomong apa Pak dia? Maaf saya nggak bawa kacamata. Perlu tak bacakan Pak? Saya yakin itu untuk menutupi rasa malunya, wong itu jalur yang sering dilewati kok. Jadi Iya, dekat iya, atau tidak akan mempengaruhi. Yang kedua, ini hal yang sangat esensial atau enggak? Itu juga beda ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda kecewa sama pasangan karena selera berpakaiannya enggak seperti Anda, coba lihat deh saya masih bisa toleran enggak. Kalau enggak ya ngomong gitu ya. Jadi istri saya itu kan kadang ya berkeluh kesah lah. Baju kok hitam semua gitu. Baju pendeta, saya sebenarnya kan pakai itu kan gitu ya. Gak bosen ta? Enggak, bagi saya menyimpulkan masalah kan. Saya kan juga buta warna. Daripada susah hitam kabeh gitu. Terus diminta variasi, akhirnya saya beli baju kotakan Pak. Tapi kotaknya mirip semua. Saya bilang sama istri saya, at least saya udah berupaya kan gitu ya. Kalau kamu ngerasa nggak happy ya kamu pilihin untuk saya. Tapi kamu tahu saya susah pakai baju yang dipilihin orang lain, bahkan termasuk oleh istri saya sendiri gitu. Nah kalau di titik itu dia berkata, yo wis gitu ya nggak apa-apa kan. Bukan hal yang esensial kan. Yang esensial adalah kalau saya keluar rumah nggak pakai baju. Itu esensial gitu. Sensasi itu. Kalau masih kayak gini, ya wis gitu ya Pak. Jadi kita lihat ya tadi deket atau enggak, esensial atau enggak. Nah yang ketiga yang harus kita pikirkan, ini habitual enggak sih? Habitual itu maksudnya terulang terus menerus enggak sih? Kalau itu terulang terus menerus ya harus disampaikan, harus dikatakan. Bahwa perilaku seperti ini membuat saya kecewa dan terluka. Sudah janji dijemput jam 7 sampai jam 8 belum datang, enggak ngasih kabar, ditelepon enggak bisa. Dan itu habitual. Nah itu kita harus ngomong. Karena kalau nggak diomongin, tanda kita mengasihi dia untuk ya mengingat tanda kita sayang sama dia gitu ya. Karena orang lain mungkin mau mengeluh juga males buat apa, tapi kita sebagai pasangan kita harus ngingetin. Kamu nggak bisa janjian dengan model kayak gini terus, dihubungi nggak bisa dan yang lainnya. Ya, setuju. Kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana cara menghadapi orang atau sahabat yang bermuka dua ini? Padahal sesama jemaat gereja ini. Konteksnya teman gereja tapi muka dua. Di dalam suci, kudus, di luar kudis gitu kira-kira Pak. Atau bermuka dua maksudnya kalau di depan kita baik, Baik, di luar belakang ngerasani. menikam. Iya. Hanya sahabat yang berkhianat. Musuh akan menghadapi kita di depan. Tapi hanya sahabat yang menikam kita dari belakang. Yaitu yang dirasakan Daud, Mazmur nomor 3, ketika ia lari dari anaknya Absalom. Sempat saya mikir loh, Daud ini berani berlari menghadapi Goliat. Maju loh. Set. Tetapi ketika berhadapan dengan Absalom, Alkitab mengatakan dia lari. Walaupun akhirnya dia berhasil menangani pemberontakan itu. Kenapa? Lukanya bukan luka fisik, lukanya itu luka batin. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Hanya sahabat yang berkhianat. Musuh menikam kita dari depan, sahabat menikam kita dari belakang. Tapi yang kedua, walaupun setiap relasi kita punya kemungkinan mengalami kekecewaan dan dilukai. Relasi itu sebuah anugerah dari Tuhan yang menolong kita bertumbuh. Makanya kan ada tagline yang saya sangat suka ketika saya ke Filipina dari gerejanya Joy Bonifacio. Discipleship is relationship. Ini dalam banget. Karena kalau saya mau dimuridkan, saya berarti harus berada dalam relasi. Kalau saya berada dalam relasi, saya pasti akan ketemu dengan orang yang bermuka dua. Itu bagian dari harga yang harus dibayar. Kita tentu ingin mencoba mengingatkan, tetapi kalau sudah tidak diterima ya sudah. Saya tidak harus dekat dengan orang itu. Tetapi minimal saya pernah mengingatkan. Tugas kita mengingatkan. Iya. berarti Nah kasih. kalau yang mengingatkan komunitas, ini kan berarti menjalankan perintah Yesus kan. Kalau ada yang bersalah, tegur 4 mata. Kalau nggak bisa, bawa orang lain jadi saksi. Kalau nggak bisa, bawa ke jemaat. Artinya ada sebuah proses yang susah payah karena mengasihi yang kita lakukan demi Bukan orang itu. menghakimi tapi mengasihi. Mengasihi. Tapi kalau sudah nggak bisa,
ya wis, kita memang tidak akan bisa dipakai Tuhan untuk mengubah siapa. Ada orang-orang yang tetap mengeraskan hatinya. Cuman jangan sampai kita kemudian juga menjadi keras hati terhadap orang yang keras hatinya itu. Biarkan juga kita salah juga ya Pak. Berarti kan Enggak, gereja bukan hadir untuk membiarkan Iya. orang ya. Saya itu mengalami sendiri gitu ya. Gereja hadir untuk dipakai Tuhan mengubahkan hidup orang. amin. Dan kadang kita membayar harganya dengan kekecewaan, luka, sakit hati. Tapi kan Alkitab bilang orang yang menabur dengan mencucurkan air mata suatu kali akan menuai dengan sorak-sorai. Saya sudah mengalami itu. Orang-orang yang kemudian kita effort banget sebagai komunitas, terus kemudian mentas dari kehidupan yang salah, jalan yang benar, dia berdiri ngasih kesaksian ke jemaat. Kalau bukan karena Bapak Ibu saya barangkali sudah mati ya Raffi. Terima kasih tetap mengasihi saya walaupun saya mengecewakan Bapak Ibu terus menerus. Wah, itu jadi celebration yang indah di gereja ya. Itu aja mungkin Pak WP, terima kasih. Thank you. Tuhan God bless memberkati ya. Oke.